Mega Suara. Di Badami Mega Suara. Yes, kita masuk di segmen yang kedua dan kita sekarang bersama Bung Yones dari Rumah Kopi. Juga ada langsung petani kopinya, Pak Soleh. Dengan Pak Soleh. Pak Saleh, gimana kabarnya Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Boleh mikrofonnya agak dipesalkan, agresif. Nanti agak deketan ya Pak ya. Ya, tidak nanti warga desa Linggasari bisa dengar suara Bapak. Oke, Kang Jones, kita sekarang udah bersama Pak Saleh ya, gitu kan, sebagai petani kopi. Ya. Sejak kapan Pak Saleh juga gabung sama Kang Jones untuk melestarikan kopi di Linggasari? Pak Soleh bergabung setelah kedai buka, rumah kopi buka. Setelah rumah kopi buka. Jadi dari awal ini kebetulan beliau itu juga sebagai kemampuan untuk tukang, jadi memperbaiki pada itu ikut juga Pak Soleh memperbaiki sejak awal lah. Jadi tahu betul sejarah rumah kopi Linggasari itu. Oke, terus Pak Saleh berarti pertama kali gabung itu Pak Saleh dikenalin dulu sama ya, dipanggil saya dulu sama Pak Jonas, sama kawan saya Pak Ruham, Pak Rusgam, Pak Suhandi. Saya akhirnya di situ berdiskusi kan. Ada diskusi Ya, diskusi dulu sama dia sampai bikin gazebo ya. Sampai bikin gazebo. Jadi saya bertiga tuh bikin gazebo panggil dia. Terus apa yang pertama kali diobrolin sama Kang Jones kepada Pak Saleh dan sama saya ya mengenai masalah kopi. Terus masalah mengenai kopi yang ketinggian 1.600 itu saya lacak ke atas berempat. Pak Rusgam, Pak Ruham, Pak Suhan, saya berempat. Ketemu itu yang sekitar ketinggian 1.600 itu jadi lahan kopi bukan 100 bata, bukan 200 bata, hektaran ya. Wow. Hektaran itu. Wow. Karena penasaran saya ya, penasaran ada kopi penasaran tempat saya. Berarti Pak Saleh sendiri baru tahu ada kopi di situ. Nah, saya sering muncak juga, sering ke atas, tapi saya nggak kenal kalau itu ada kopi, nggak. Pas Pak Jonas sudah ngasih tahu sama saya lacak. Nah, saya berangkat tuh pertama berempat, ketemu dia tuh di pos 2 sekitar jam 5 sore ketemu. Ada saya bawa tuh kopi udah sisa tupai ya atau musang. Iya, Tunjukkan kalau sudah tahu tempatnya ya. Iya, udah tahu tempatnya. Saya kira kalau mau diambil mah padahal kalau yang dicari bukan buahnya, jadi tuh bijinya yang bekas tupai sama musang. Udah pada jatuh. Nah, itu saya bawa bijinya dapat kali 2 kilo. Merah-merah tapi manis. Saya teng-teng di tas ya, pas teng-teng di tas kok keluar air. Lalu dicobain, wah manis juga itu. Itu tahun kemarin yang udah habis buahnya sekitar Desember ya. Ya, enggak bulan 9-an. Bulan 9 ya, 9 10. Oke. Nah, terus ketika Pak Saleh menemukan kopi tersebut, apa yang Pak Saleh pikirkan dari misalkan Kang Jones bilang coba periksa mungkin ke atas gitu ya. Laporan Pak Saleh ke Kang Jones pertama kali gimana? Ya pas saya langsung dari atas bawah itu dia kan mau puncak tuh, nginap di atas. Nah saya turun besok sorenya lagi saya ketemu. Nah udah saya temuin masalah kopi ini lahannya bukan sedikit, banyak. Jadi bukan saya 100 bata 200 bata, jadi hektaran. Jadi saya itu berangkat pagi jam 7 ya pulang jam 5. Jadi lewat kali berapa 5 kali saya tuh tebingnya yang curam itu. Tapi saya lakonin terus. Ya, saya penasarannya itu saya terus udah turun sama dia terus gimana nih. Nah, tahun besok katanya gimana berbuah. Akhirnya saya cek lagi, emang ternyata udah keluar buah sekarang. Saya terakhir kemarin 2 hari sana terus. 2 hari itu. Jadi pertama kali pas saya kesana belum ada buahnya, belum berbuah. Yang itu masih udah habis. Masih nemu pohonnya doang. Iya, pohonnya. Nah, ini kesana lagi udah banyak berarti buahnya ya. Banyak. Terakhir kemarin ya. Wow. Kemarin. Ketertarikan Pak Saleh terhadap komunitas rumah kopi Pak Saleh. Iya baru udah ngariung naon cenah gitu. Apa langsung klik atau ada ngobrol-ngobrol dulu? Ya si Pak Saleh sendiri nanam kopi Pak Saleh. Ya, nanam juga ya. Nanam. Pas ada rumah kopi ngobrol di situ. Ngobrol ya hampir tiap malam aja saya ngobrol diskusi masalah keadaan di Gunung Ciremai itu ya. Iya. Yang ketinggian 600 itu kan udah kopi yang robusta itu bawah mah. Tapi ini yang di atas mah benar-benar asli kopi asli Arabica. Terus dari arah obrolan itu langsung ke koperasi Bung Jones atau apa dulu nih yang dibahas dengan petani nih? Ya, dari saya ya. Nah, jadi pada waktu itu setelah sama-sama memiliki kesadaran yang sama bahwa kopi itu memang nyata luas, bukan hanya isu.
teman-teman sudah melihat, maka saya sampaikan ini kita harus buat wadah. Ah, Awalnya kita bentuk kelompok petani kopi. Nah, Iya. tapi berdasarkan pertimbangan akses kemudian potensial ke depan, kelompok ini kan nampaknya sempit karena tidak ada semacam keberlanjutan dalam hal dari mulai produk sampai ke perizinan segala macam, termasuk juga marketing. Nah, akhirnya koperasi ini nampaknya lebih luas lah pandangan kami. Jadi sambil kami berdiskusi merokok sambil ngopi, nah terciptalah jadi koperasi dari kelompok ini, berevolusi lah jadi koperasi gitu. Hasil diskusi bersama Pak Bersama Saleh, ya rekan-rekan, kurang lebih kita koperasi. sepakat. Karena tujuan koperasi mensejahterakan anggotanya. Ya, hulu hilir jadinya. Hulu Jadi hilir. koperasi ini juga bagian dari para petani, bagian dari pemuda masuk, bagian dari pelaku penggiat kopi yang lainnya teman-teman masuk. Oke. Luas. Jadi memang koperasinya baru terbentuk juga Baru ya. terbentuk tanggal 6 Januari 2020. Gara-gara kopi bisa ada koperasi ya. Ya, amin. Luar biasa. Dengan kopi kita membangun Indonesia. Amin. Bener ya, dari satu topik aja bisa ngebangun. Bener nggak sih? Dulunya Pak Saleh, petani kopi itu cara metik kopinya atau segala macamnya setelah ada rumah kopi, apa bedanya Pak Saleh? Kopi Iya. itu yang kan waktu itu saya belum ketemu yang di atas ya, yang di bawah itu jarang dipetik karena nggak ada harganya, percuma dijual juga. Jadi ada kering aja. Disapirakeun Oh, Iya, disapirakeun iya. sepelekeun we lah. Ya Allah. Nah, santosna ayeuna kapendak anu di luhur muka 3.600, dah mulai petani-petani semangat deh itu teh. Semangat. Wow, jadi bedanya apa nih kalau dulu misalkan pas panen kopi, bagaimana panennya dulu sama panen sekarang yang udah dikasih tahu manfaatnya bisa dikembangin, ada bedanya nggak dari masyarakat sendiri yang jadi petani kopi? Ya sekarang kan bedanya gini, yang petani yang aslinya tadi ngolah di hutan itu ya semangat pada ikut koperasi. Nah ikut koperasi, akhirnya dia semangat. Jadi kalau kopi ini yang nggak ikut koperasi biar dia punya tanaman nggak dibeli sama koperasi, Oh, nggak ini dibeli. harus Jadi ikut anggota yang dulu mesti ya. ikut anggota baru dibeli. Kalau yang nggak ikut anggota nggak dibeli. Iya. Jadi Jadi biar biar punya kopinya banyak, tapi kalau nggak ikut anggota nggak bakal Nggak. dibeli ya. Iya. Karena kita luar butuh biasa. pengarahan ya. Artinya Betul. setiap petani itu juga jangan hanya lihat dari sisi hasil, Iya, tapi iya. mari kita definisinya tentang pohon kopi ini kan juga hidup dengan alam ya. Jadi Iya, artinya petani juga harus menghargai bagaimana kopi itu dirawat. Kita seperti itu. ada berarti bimbingan ke petani kopi cara Ada. merawat kopi yang Betul, benar, ada. cara Oke. memetik yang Cara benar. memetik yang benar, cara memupuk yang benar. Bahkan kita sepakat nih dengan seluruh petani yang ada di koperasi di sana ini, memupuk kopi itu tidak menggunakan pupuk kimia, tapi hasil kandang. itu Jadi dia. seluruh petani masyarakat yang petani kopi juga punya kambing, kita bersepakat akan mengolah kotoran kambing ini menjadi pupuk kandang, Wow. sehingga nilai kotoran kambing pun punya nilai rupiah nantinya. Betul. Karena kopinya lumayan kan, jadi yang punya kambing juga sejahtera juga tuh. Iya. Dulu Bu. Nah, ini Mega Sore kalau kalian lihat videonya nanti di YouTube channel Mega Sore Kuningan, kita sambil ngopi bener-bener ngopi gitu ya. Tapi yang kita coba ini salah satu varian yang tadi dia sebutin, Kaskara. Ya, gimana Bang Abdi komentarnya soal Kaskara ini pertama Saya dulu kali ya. ya? Saya coba. Coba. Aduh, di lidah ada manis asam sedikit, ada manis, ada asam sedikit. Memang rasa mirip-mirip Rosella betul ya? Kayak Rosella gitu ya, kayak teh Rosella ya. Kayak teh Rosella. Rekomendasi kalau untuk orang mau diet atau ibu-ibu yang memang mau membuat tubuhnya langsing dan oke, atau paralel, iya dianjurkan ini. Wow, kalau dianjurkan gitu. gitu. Langsung aja ditanya, Iya. ketika Kaskara ini tahu bisa dimanfaatkan, bisa Yes. dikonsumsi, manfaatnya apa saja akhirnya yang harus diketahui sama peminum Kaskara ini nanti? Tadi bikin Bisa saksi. bikin langsing, apalagi? Nah, kalau dilihat dari informasi dari Google, katanya konon bisa mengurangi risiko kanker. Oh. Jadi memang merupakan minuman herbal sebenarnya, karena memang alami ya, tidak dari Tidak ada kimia, sentuhan sintetis ya, tidak ada sentuhan yang dibuat dari alami gitu. Dia benar-benar zat alami. Obat kuat bisa Bu? Kelihatannya kopi lanang ya. Ada kopi lanang nih. Kopi lanang ada di dapur. Ada, gitu. Di sini juga ada kopi lanang juga. Ada. Gitu. Oh, saya tuh kopi lanang waktu pas di Surabaya dulu, saya tahu kopi lanang. Betul. Berapa kali sehari idealnya minum ini? Bebas aja. Pagi sore Kaskara. bisa. Pagi sore? Siang bisa. Pagi sebelum bangun tidur boleh minum. Siangnya boleh. Ini bisa jadi alternatif juga untuk para pecinta kopi, tapi yang nggak terlalu pekat gitu ya. Yang tadi yang tidak suka kafein, yang kafein kan memacu jantung. Kalau nggak suka kafein bisa menggunakan.
sekarang. Oh, ini segar banget, apalagi Apa ya? diminum ketika dalam keadaan dingin. Dingin ya, Iya, enaknya. Pakai Kamu dingin batu, ya? enak banget ini. Ini hangat juga bisa, Bu? Hangat bisa. Lebih enak, Enak hangat lagi, lebih hangat. enak. Oke. Sambil Ada khas ngerokok aroma. tuh. Yang ini nih, yang kering. Jadi kayak kulit itu udah dikeringin. Iya. Jadi diseduh udah ada warnanya berarti. Iya, Tinggal ada seduh warna aja. aja. Betul. Kalau tidak percaya nanti coba. Iya, betul. Nah, itu kalau diseduh tanpa gula rasanya juga tetap Rasanya seperti ini. mirip rosella asli. Oh, oke. Tidak rosella. Jadi asam tadi ini agak manis ya. Iya. Dikasih gula. Jeung hulup sampe juga tanya. Iya, Nah, Ya, pasnya jadi. sarang iya, sarang ubi sirup hutan. Perpaduan yang sempurna ya. Mantap. Ini salah satu apa ya yang patut dibanggakan gitu ya, bahwasanya Kuningan punya produk yang ini saya yakin bisa diterima banyak orang. Ya. Apalagi Ini bisa jadi ikon malah yo. Ingat Liga Sana, ingat Kaskara, ini Ya. bisa jadi Wah. nih. Amin. Seperti hanya orang ingat Pak Jambon, ingat jambu kan. Ya, Iya, betul. Betul. Nah, terus berbicara soal rumah kopi sendiri, gitu, untuk para pecinta kopi, Ya. udah sejauh mana nih pengenalan sama mereka penikmat kopi di Kuningan sendiri? Ya memang sebelum COVID kemarin sih cukup meriah ya, tapi Iya. karena ada pandemi ini membuat kita membuka strategi lain bagaimana kita mengenalkan kopi ini kepada masyarakat luas baik media medsos maupun seperti saat ini mungkin ada sosialisasi ya, karena nanti bisa saja mereka memesan melalui dikirim lah ke rumah atau pesan Iya. online lah ya, Iya, betul. karena memang kita nggak bisa pungkiri bahwa pandemi ini juga jadi persoalan secara khusus ya. Mudah-mudahan ke depan ada pandemi ini usai, mungkin kita bisa banyak berkumpul lah menikmati kopi itu di rumah kopi Liga Sana sambil lihat prosesnya. Selama ini berarti berkumpulnya lewat virtual aja. Berarti intens ya untuk komunikasi dengan penggiat kopi atau pecinta kopi masih tetap Betul, ada ya. betul. Tapi tidak seperti dulu karena masalah kopi. Ya, jadi sekarang ini lebih konsentrasi menghadapi karena tahun pertama ya, bagaimana mempersatukan penggiat kopi ini dalam arti edukasi, dalam arti pesan kita sebagai koperasi ini dalam hal kualitas pemanenan, proses itu lebih konsentrasi ke sana, tidak proses jual dulu. Jadi konsentrasi kepada cara panen dan cara proses yang benar. Iya. Nah, setelah ini beres tahun ini, mudah-mudahan di Lingga Sana nanti akan ada Kaskara Arabica, Kaskara Liberica, Kaskara Robusta. Itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Wow, dari kasarnya Ya. juga ada beda-beda. Beda-beda. gitu ya. Nah, kemudian berbicara ini benefit ya, atau manfaat yang didapatkan langsung dari masyarakat selaku petani kopi atau mungkin dari pemuda dan juga yang banyak yang menggagas akhirnya terciptanya rumah makan kopi. Apa aja sih keuntungan bagi mereka khususnya para petani ini? Pak Saleh aja. Hmm. Sekarang dulu sebelum ada rumah kopi atau sebelum ada koperasi gimana dan setelah ada gimana masalah? Perbedaannya Pak yang dirasakan. Jadi perbedaannya gini ya. Saya itu waktu belum ada Pak John datang mengenai kopi, saya boro-boro mengadakan pembibitan. Sekarang saya baru mengadakan pembibitan yang asli dari ketika 1600. Saya udah bikin 13.000 polybag. Sudah mulai tersentuh kopi berarti ayah Yuna ya. Iya, mau abdi nyadak bibit lagi di luhur. Nah, Langsung mulai ya. abdi kamari abdi Januari nanam tanggal 21 Januari. Tapi terus Arabung sampai 40 cm, 30 cm. Oh, itu Catat yang begitu ya, ngajarin sampai ingat tanggalnya kan. yang ngajarin siapa Pak pembibitannya? Ini, ayo kita ngadain ini katanya, ngadain untuk pembibitan siap saya gitu. Wow, oke. Nah, jadi nanti kalau bibit ini udah yang siapa yang ikut mau menanam yang ikut koperasi silahkan gratis, nggak usah bayar. Yang punya kebun, jadi kita akan sebarkan. Jadi itu mah kalau misalnya ada yang pada anu mesernya, kok abdi diical, tapi melalui koperasi, kanggo bibit ya gitu. Jadi ilmu kan nambahnya Pak. Nambah luar biasa. Jadi hari anjing-anjing abdi nyiram lah, kemarau ge mah nyiram kopi lah kegiatan. Nah, terus sore siang ke gunung we abdi mamang lagi. Sareng rencangnya daripada kompet, ayo ke gunung we lah. Ngahindar sih kompet-kompet kita di mah kalau gunung we tiap hari aja dia. Salah satu cara melawan COVID ya ke gunung bersatu dengan alam lagi. Nah, terus akhirnya dia pelebaran jalan, kanggo kayak ngangkut kopi. Motor tiasa kali itu ada pelebaran Sabtu Minggu di pelebaran jalan. Oh, wow, luar biasa. Terus dari segi katakanlah kemanfaatan dari hasil panen sendiri, Bapak udah panen kopi nggak untuk diekspor ke koperasi? Kemarin baru lebih 2 hari. Oh, baru panen Kapan abdi ngecek lah, sadinten tah, kenging 20 kilo.
Oh. Nah, tiacan beureum. Nah, terus abdi kamari dia abdi ka Sapalina dia kan benten-benten lokasinya. Iya. Kami sami masih ieu aya ieu nembean hiji dua nu beureumna. Jadi kewen terus mun terus beureum sadaya kakana rame-rame. Harga oke lah ya, 9.000 ya, cari ya. Kamari mah Baheula sabaraha? tiacan lagi tiacan ngagabung. Tarik Nah, jual ya. kabukor mempercantenkeun jalmi dinya. Ada kan beda-beda blok. Nah, eta meser kudu 4.000. 4.000. Ayeuna Ayeuna 8.000. Wih, jauh Sampai waktunya. kita berarti baheula bit ayeuna geus halit. Hari kapungkur mah kan nyandakan ti desa lain. Jadi ayeuna mah memperdayakeun heula ti desa linggasana heula. Iya. Pesertian ti petani-petani linggasana. Saling mensejahterakan ya. Berarti benar-benar fungsi koperasi itu ya mensejahterakan anggotanya. Kita oleh kita untuk kita. Iya, betul. Terus pertama kali lahan diketahui nih masih pasti hutan belantara gitu ya, banyak lalu ketahuan dan sebagainya. Pertama kali ngarahin untuk dibersihin atau mungkin diurus itu ada tindakan-tindakan apa dari Kang Jones sama petani yang Ketinggian ya. Iya. Kalau untuk ketinggian kita berdasarkan petunjuk dari penguasa lahan itu adalah TN, jadi hanya boleh mengambil saja, tidak boleh merawat. Untuk itu kita ikut serta, sehingga dengan adanya program pembibitan ini mudah-mudahan kita bisa menguatkan hasil produksi nanti melalui penanaman di pekarangan. Jadi tidak harus selalu di atas. Iya, Iya, Kita ada iya. semacam budidaya dari hasil kopi yang ketinggian 1.600. Jujur kalau melihat kopi yang 1.500 itu sangat khusus dan saya yakin itu kualitas paling hebat. Oh, oke. Bibit unggul lah. Tua ya. Tua. Kalau di Puntang dikenal ketinggian termasuk dari tanaman tertua, mudah-mudahan ini biji tertua, Pak. Iya. Nah, tadi pohon pertama yang ditemukan juga gede Bisa besar. ya. Terus akhirnya ketika Kang Jones menemukan itu varietas di sana, langsung komunikasi sama TNGC-nya gimana sih? Penasaran juga. Ini kan ada kerjasama kan? Seperti apa komunikasinya sama Saat ini kami sedang mengajukan kelompok atau koperasi ini mengajukan permohonan izin HBK hasil hutan bukan kayu. Itu ada peraturannya, kita sudah coba mengajukan, mudah-mudahan pihak TN nanti ikut serta membimbing kami. Pada saat kami berharap TN sendiri bisa membimbing kami selaku pelaku yang ada di kewenangan beliau itu. Iya, betul. Kalau dari sisi regulasi desa, Bung Rio, kan ada hak asal usul desa itu. Jadi bisa jadi mungkin desa sebelum ada TN atau sebelum ada perhutani atau ada apa, desa sudah punya cerita-cerita sendiri, punya hak asal usul. Betul. Nah, ketika ada TN ini mungkin boleh bisa didiskusikan nanti ya, bagaimana si masyarakat di lereng Gunung Ciremai itu bisa ngejo atau bisa menghidupi dari Gunung Ciremai. Iya, sejahtera ya. Tidak harus jadi tegang-tegang atau tidak harus jadi berbentrokan, harus ada sinkronisasi lah. Iya. Saling enak gitu. Kita mah nggak usah mikirin perbedaan tuh nggak bisa dipersatukan ya. Dari perbedaan, kenapa sih kita nggak mikir yang bisa dikerjakan sama-sama aja gitu ya. Berbeda kan bukan berarti tidak bisa bersatu juga ya. Kita bisa ngolah sama-sama. Kalau bisa menguntungkan satu sama lain kenapa tidak gitu kan. Lebih kita tertarik kepada bagaimana gerakan itu muncul dari bawah, jangan nunggu dari atas lah. Betul. Apapun pedulinya, pemerintah atau kalau apa pedulinya, TN atau segala macam. Ketika gejolak atau ketika gerakan dari masyarakat, dari petani, dari koperasi sudah bisa menghidupi atau membangkitkan semangat masyarakat, itu yang luar biasanya. Inspirasi dibuat Semangatnya terus semangat dari diri sendirinya gitu ya. Udah ada, kenapa kita tidak mengarahkan mereka gitu ya. Akhirnya pasti punya kemanfaatan untuk banyak orang juga. Terus berbicara soal kopi, ada varian kopi apa aja nih? Barangkali pendengar kita juga ada pelaku usaha kopi gitu ya yang pengen nyari langsung atau dari kerjasama lokal gitu ya, nyari bahan apa aja yang disediakan di rumah makan, jadi rumah kopi di sana. Jadi memang kalau untuk jenis yang sekarang tersedia, kita untuk blend itu kenapa kita sebut blend? Karena memang waktu panen pertama ternyata petani nggak tahu Arabica yang mana, yang mana, Robusta yang mana. Ada kopi, Jadi akhirnya kegabung lah ya secara iya, natural. iya. Jadi saya berpikir udah blend aja. Terus orang nanya ke saya, Bang John itu kalau blend berapa persen Arabica, berapa persen? Aduh nggak tahu, ini mah pokoknya awal petani itu nggak tahu Arabica, saya gabungin aja semua karena saya juga nggak tahu pada saat itu. Iya. Tapi untuk tahun ini kita sudah mulai rapi. Jadi akan ada murni Arabica, murni Liberica, murni Robusta dengan berbagai jenis proses yang mau kita lakukan. Kalau untuk yang kematangannya kurang sempurna kita lakukan proses kering ya.
yaitu langsung jemur, yaitu warna yang masih kuning atau masih hijau yang sempat kecabut atau ke panen. Nah, kalau untuk yang merah sempurna kita akan mendapatkan itu tadi Cascara Liberica, Cascara Robusta, Cascara Arabica. Mudah-mudahan nanti rasa uniknya akan dicoba. Harapan saya ke depan akan ada gabungan lah pelaku kopi di Kuningan untuk mengeksplor ya. Terus yang kedua juga kita bisa memberikan nilai tambah kepada petani itu ya karena kulitnya kita tidak buang. Jadi ada nilai tambah yang akan menjadi nilai ekonomi yang bisa kita bagi lah. Ya, Semua bisa dimanfaatkan. Semua bisa iya. dimanfaatkan. Bisa jadi kedepannya kalau ada COVID lagi ada festival kopi di Linggasana. Aman. Sekali matang kan tuh. Benar. Ya, pecinta kopi pasti bakalan datang. Minimal warganya sendiri mereka bisa merasakan euforianya. Kopi itu ternyata banyak peminatnya gitu ya. Bisa dijadwalkan lah barangkali festival. Rencana sih memang apa aja. Setelah panen kita rencanakan akan ada itu, termasuk ulang tahun Rumah Kopi Linggasana tanggal 28 Oktober. Wih, bentar lagi. Kemungkinan harus pemuda. Jadi Rumah Kopi Linggasana itu lahirnya Sumpah Pemuda, ikutan lahir juga di situ. Gitu. Nah, yang pasti Megasora siap mendukung untuk kegiatan-kegiatan di Rumah Kopi Linggasana sebagai salah satu kontribusi kita. Bahwasanya Megasora siap untuk mendukung kemajuan UMKM, potensi-potensi desa yang ada di Kabupaten Kuningan ya. Salah satunya obrolan kita kali ini kan kita juga memperkenalkan produk-produk lokal. Seperti itu. Ketika desa-desa sudah punya kekuatan dari ekonomi, dari pemberdayaannya, dari potensi pemudanya, dari petaninya, itu akan seiring sejalan dengan visi misi Kuningan maju pinuju berbasis desa. Amin. Yes, Ya kan? betul. Berarti desa-desanya emang harus kuat dulu nih. Linggasana sudah punya nih salah satu potensinya yaitu kopi. Iya. Dan tidak hanya bijinya kopi, tapi Cascara Cascara juga. Ini semoga menginspirasi desa-desa yang lain nih. Benar. Untuk desa-desa yang mungkin belum begitu sensitif sama potensi desanya masing-masing, apalagi potensi alam gitu ya. Semoga nanti bisa kelihatan potensinya apa dan bisa diolah dengan baik. Betul. Gitu ya. Dan ini cukup cepat juga ya. Belum setahun kan? Belum setahun. Udah banyak progresnya mulai dari pengolahan lahannya, kemudian pemberdayaan masyarakat sekitarnya juga, akhirnya membangun wadah, apalagi koperasi itu sangat progres sekali. Iya, Dalam butuh orang yang memang betul-betul bisa menggerakkan dan bisa menyadarkan nih Bung John. Bagaimana nih dinamika yang terjadi ketika kan orang tidak mungkin sepemikiran dulu nih. Iya, Ada beda-beda dulu. Iya, Gimana benar-benar. nyatain supaya satu pemikiran nih? Salah satu mungkin setiap orang berbeda-beda semangat ya. Betul. Tapi bagi saya pada saat ini ketika berjuang di masyarakat lebih cenderung kepada arti bernilai dibandingkan sukses. Buat apa sukses kalau ternyata tidak punya nilai? Pada akhirnya kita juga akan mati. Tinggal sekarang ceritanya apa yang kita tinggalkan. Ketika kita mati dengan meninggalkan harta-harta karena kita disebut sukses juga tidak bagus menurut saya, menurut pengalaman teman yang saya hadapi. Tapi ketika kita berguna bagi masyarakat menjadi inspirasi, mudah-mudahan doa-doanya bisa membantu kita masuk surga. Gara-gara kopi. Mantap, Iya, mantap. betul. Berarti emang bukan ukuran kaya itu, Bukan tapi ukuran. bernilai lah. Yes. Nilai buat orang lain ya. Betul. Bisa diingat sama orang, kebaikan-kebaikan kita diingat, didoakan itu juga salah satu yang beda banget ketika kita mendapatkan harta sama mendapatkan doa itu beda ya rasanya ya. Ya seperti sekarang ini saya menjadi terasa hidup ketika masyarakat yang saya temani bicara jadi punya harapan. Iya. Punya kekuatan dibandingkan kita menemani seseorang atau kita berteman tapi dia tidak punya harapan apa hidup seperti itu kan gitu. Hidupnya nggak hidup. Gitu. Kata filosofi Sunda kalau hidup itu harus kalau kita sudah hidup harus bisa menghidupi. Baru bisa ada kehidupan. Jadi ketika menanam kopi ngobrol jeung kopi pasalnya. Kopi. Kamu beli kopinya dihandap ke tengah kopi. Balik kalimat ya. Seru Pak. Wow, luar biasa. Nanti Rio bakal nanya-nanya juga, kita bakal nyari tahu lebih dalam lagi. Ini tetap korelasinya sama desa. Ya, nanti kita bakal lebih menggali lagi bagaimana akhirnya keberpihakan desa sama ide-ide gagasan dari Kang John dan juga warga-warga yang tadi pertama kali menemukan potensi kopi di desa Linggasana ya. Nanti kita bakal balik lagi tetap di Badan Bersama Desa Membangun Indonesia. Radio Network Mega Suara.